Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat. Namun untuk hari ini ya, bulan Desember ini Sabtu ketiga. Tapi kita tetap ikut ini karena minggu depan adalah hari Natal ya. Dan pastinya dalam program ini kita akan diberkati oleh hambanya, yaitu Ibu Sri Mulyani yang sudah ada di tempat juga. Shalom Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pengajaran dan kesaksian. Ya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan dimanapun berada saat hari ini, kami juga membuka line interaktif kami di nomor 0853 105 19177 atau di 021 501 11477 dan juga di nomor M3 di 0857 1637 7977 dan satu lagi di nomor Excelnya ya di 0819 3240 8167. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan bersama Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Dan pastinya setiap firman Tuhan untuk membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Saya serahkan kepada hambanya. Mari Sobat Prestasi, sebelum kita melanjutkan pengajaran dan kesaksian, saya ajak para pendengar dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan untuk berdoa bersama kami. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu atas kami semua, yaitu supaya kami semua adalah diselamatkan dan bertobat dan diselamatkan. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah yang dihadapi oleh kami semua, Tuhan, para pendengar ataupun yang ada di studio, kami percaya tidak ada suatu pun yang susah bagi Engkau, asal kami adalah orang yang percaya, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, ketika firman-Mu beroleh tempat dalam hati dan pikiran kami, jawaban doa, jawaban pergumulan itu pasti nyata dalam kehidupan kami. Yang disebut mujizat itu masih ada ketika firman-Mu beroleh tempat di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam penguasa tunggal tangan kanan Allah Bapa yang Maha kuat, maha perkasa, maha dahsyat. Karena tangan kanan-Mu Tuhan penuh dengan keadilan, dan keadilan yang daripada Allah Bapa itulah yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari urapan dari tempat yang maha tinggi, karena urapan yang dari tempat yang maha tinggi, yaitu yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami dan juga menyingkapkan kesalahan, pelanggaran apapun yang tersembunyi sekalipun itu sanggup Engkau menyingkapkan sampai membuat kami sadar, dan supaya kami semua bertobat, supaya kami dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami, supaya kami siap dan kami mau meresponi kebenaran firman-Mu, supaya kami dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan dalam kehidupan setiap kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Di seminggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang sudah kami sampaikan, karena firman itu belum beroleh tempat, atau pikiran manusia masih penuh dengan yang disebut keangkuhan, kecongkaan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, penuh dengan yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal 1 ya di seminggu yang lalu, bahwa manusia tidak perlu mengakui eksistensi Tuhan atau mengakui Tuhan. Makanya Tuhan katakan Tuhan menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, penuh dengan kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki dan seterusnya, pembunuhan, perselisihan. Itulah tipu muslihat. Itulah yang menempati dalam pikiran manusia. Itu yang disebut percabulan. Tidak lagi manusia menempatkan posisi firman di dalam pikirannya. Dan Tuhan beberapa hari lalu juga seperti itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ternyata ketika Hawa mentaati dan mempercayai perkataan ular, artinya percaya itu menempatkan
Ya, perkataan ular yang membuat manusia bimbang itu ditaruh di pikiran. Setelah dia mendengarkan, kemudian dia melakukan, di situ ternyata perkataan ular itu turun-temurun sampai saat ini, itu sudah menguasai dalam pikiran manusia. Maka kenapa Yohanes pasal 8 ayat 44, ayat 37 mulai di situ. Ayo. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-37 sampai 44. Ternyata perkataan ular itu menempati dalam seluruh pikiran manusia, jiwa manusia penuh dengan perkataan ular. Yang mana tadi pagi Tuhan berpesan mulai tadi malam, kamu akui semua perkataan ular yang membuat manusia itu bimbang kepada kebesaran firman Tuhan, kemahakuasaan firman Tuhan. Kemarin waktu beberapa hari lalu, 2 hari lalu, ketika saya melihat di live channel, di channel 70, di situ tentang Adam dan Hawa, ya, anak Superbook, saya lihat di situ, dan perkataan Tuhan Allah berfirman. Ketika firman itu disampaikan, ketika firman itu dibacakan, Allah berfirman, jadilah terang. Ternyata perkataan itu yang sesungguhnya dipercayai oleh Hawa pada saat itu. Ketika kita ucapkan firman itu ternyata maha kuasa dan itu mencipta. Di situ Tuhan memberikan pengertian kepada saya dan mengajari saya agar saya jangan sedikit pun ada kebimbangan atas apapun yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Hari ini yang Tuhan sampaikan, percaya itu dan ucapkan itu. Jangan kau tertipu dengan keadaan. Dan Tuhan bicara itu keras kepada saya, dan mata saya mulai mengerti, mata saya mulai melihat secara rohani. Ternyata dalam pikiran manusia sudah diracuni dengan perkataan seluruh buah yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan. Itu kata-kata itu sudah nancep di dalam pikiran manusia. Sehingga firman itu tidak beroleh tempat, kata Yohanes pasal 8 ayat 37. Silakan baca. Ya, Yohanes 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya. Satu di sini adalah tidak percaya karena firmannya tidak beroleh tempat. Kenapa kok nggak ada tempat? Bukan karena firman di Alkitab ini dipindahin ke otak, bukan itu maksudnya. Kita harus sadar, dan Tuhan perintahkan ke saya, Kejadian 3 ayat 1 itu kamu harus akui. Jadi sesuai firman itu kamu harus akui. Yang dikatakan semua tipuan-tipuan iblis itu, perkataan ular itu sudah terekam di dalam memori manusia daging, dalam pikirannya, paradigmanya, sehingga manusia terus saja percaya kepada yang dilihat. Itu artinya cabul. Itu artinya manusia tidak lagi terpengaruh dengan firman Tuhan. Sedikit pun firman tidak nyantol di pikiran. Bahkan seringkali kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan ketika itu juga lupa firman itu apa yang dikhotbahkan Bapak Pendeta di gereja tiap minggu. Itu sebabnya sobat prestasi, mulai saat ini kalau kita ingin dipulihkan, perkataan iblis yang dusta itu, yang Kejadian 3 ayat 1 itu, ayat 4 dan sampai 6 tolong dibaca, itu perkataan ular. Kan di situ ular berkata, tolong itu disuruh Tuhan nyampaikan itu supaya kita semua ngakui termasuk saya. Karena supaya itu jangan nempel lagi, karena Tuhan mau menghapus semua paradigma dari zaman Adam itu, supaya firman itu menempati dalam pikiran manusia, sehingga iblis tidak lagi menipu kita. Tidak lagi kita bisa ditipu oleh keadaan. Aduh, suamiku masih belum bertobat, jangan ngomong begitu. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya Tuhan, ampuni pikiranku ini mewarisi dosa, yaitu perkataan ular yang membuat aku bimbang akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan suamiku, keadaan ekonomiku. Ayo kita sama-sama sobat prestasi, termasuk saya ini. Firman ini pedang bermata dua. Silakan baca Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah
yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Stop dulu. Di sini ular berkata. Kata-kata ular sama Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman kan selalu Tuhan mengatakan sesungguhnya. Itu kenapa Tuhan menekankan sesungguhnya. Itu adalah supaya manusia itu percaya. Walaupun Tuhan seringkali mengatakan sesungguhnya, tapi firman itu kalau belum kita akui, ya Tuhan, memoriku, pikiranku, jiwaku sudah dipenuhi dengan kata-kata ular. Sebutkan sobat prestasi seperti ini. Jadi apa yang dikatakan ular diucapkan, diakui. Tentulah Allah berfirman, ya, ular itu berkata kepada perempuan, kepada Hawa. Dan itulah yang masuk di dalam pikiran manusia sejak waktu itu. Semua pohon, ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Padahal ayat yang kedua itu yang sesungguhnya, yang harus menepati pikiran kita, itu ayat yang kedua. Yang kebenarannya, yang sesungguhnya adalah Tuhan berfirman, bukan ular yang berkata. Dari sejak saat itulah manusia mulai bimbang akan kuasa firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan manusia tidak perlu mengakui eksistensi Tuhan ketika dihadapkan dengan masalah. Dan itu pun saya akui di hadapan Tuhan, dan itu pernah saya lakukan. Ketika itu pun juga Tuhan menegur saya. Kenapa ya pikiran kok terkutuk? Kenapa ya pikiran saya kok jadi seperti ini? Saya sadar hal itu. Itu sebabnya sobat prestasi, ketika kita mulai membuka hati di hadapan Tuhan, mulai kita mau dikoreksi oleh firman, oleh Tuhan. Tiap hari sobat prestasi, sekali lagi saya sarankan kita semua setiap hari harus minta Tuhan yang menyingkapkan dosa kita, supaya kita semua jangan tertipu nanti. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menjadi pendoa sahabat, aku sudah melayani. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan singkirkan kok kita. Dengan baik-baik. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu sebabnya sekarang ini jangan kau melakukan kehendak daripada iblis, tapi lakukan kehendak Tuhan. Bagaimana bu caranya? Caranya gampang. Apa yang dikatakan ular tadi, kita harus akui, ya Tuhan ampuni aku, selama ini aku melakukan kehendak manusia dagingku. Yang sama seperti yang dikatakan ular, yaitu manusia melakukan apa yang diingini atau dikehendaki hatinya. Kenapa doaku belum dijawab, bu? Ya karena manusia masih melakukan kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena kehendaknya manusia daging itu adalah kehendaknya iblis. Itu sudah kami sampaikan itu di 3 minggu yang lalu. Bahwa manusia itu dijerat pada kehendaknya. Dijerat oleh iblis sehingga manusia terus mengikuti kata-kata iblis. Dari sejak ini adalah sumbernya. Tolong nanti sobat prestasi, akui firman ini, akui ya di dalam Kejadian 3 ini. Kalau kita ingin diberkati, supaya firman itu beroleh tempat di dalam pikiran kita. Ketika firman itu ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang Tuhan lakukan. Itu di seminggu yang lalu, Filipi 3:15 sudah pernah saya sampaikan. Jadi selama ini bukan ditempati oleh firman. Saya sadarkan sekali lagi, kehendakmu, pikiranmu, atau keinginanmu belum ditempati oleh firman yang sepenuh-penuhnya. Tapi saat ini, kenapa yang seminggu lalu, bahwa Tuhan menghendaki kita Tuhan mempersiapkan antara tubuh dan kepala menyatu. Mempersatukan di dalam tubuh Kristus dan kepala itu sinkron. Itu sebabnya keinginan dan kehendak. Kalau ingin kita dipulihkan, sebagaimana Tuhan katakan, Daud melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala ya kehendak Tuhan. Inilah dasar pemulihan. Kalau kita ingin dipulihkan, jangan kita melakukan menuruti keinginan daging atau kehendak daging, karena itu jahat adanya. Itu sebabnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 tadi, ya ayat yang ke-1, itu tolong diakui step by step. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan.
yang Tuhan firmankan justru dilanggar oleh Hawa Adam karena dia sudah menempatkan perkataan ular di dalam pikiran Hawa. Iblis sudah menaruh perkataan ular itu dalam pikiran Hawa. Dan saat ini Tuhan sudah sadarkan kita semua, segera kita bertobat, supaya kehendak Tuhan yang terlaksana dalam diri kita. Sobat prestasi yang dikehendaki Tuhan, yang dikenan Tuhan saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ya, akui di ayat yang pertama. Kemudian ayat yang berapa lagi Bu yang harus diakui? Ayat yang keempat. Silakan baca. Kalau kita ingin dipulihkan. Ayat keempat. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Stop di sini. Apa kata ular yang kedua? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal mati rohaninya. Yang dikatakan perasaannya menjadi tumpul, pikirannya menjadi sia-sia, pengertiannya gelap. Nggak ngerti lagi apa yang Tuhan kehendaki atas manusia itu sendiri. Makanya manusia saling mempersalahkan satu sama lain. Waktu ditanya Tuhan, Adam, di mana kamu? Dia berkata, yang disalahkan bukan malah mengakui dosa, muncullah di situ keangkuhan. Kenapa? Karena manusia sudah dijejeli perkataan atau sudah disuntik, sudah diracuni pikiran Hawa Adam itu dengan kata-kata ayat yang kelima. Silakan baca. Kelima. Iya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu menjadi seperti Allah. Muncul sifat keegoisannya. Apa itu egois, Bu? Ya, menganggap dirinya Allah tadi. Egosentris, egois. Aku adalah Allah. Kamu menjadi seperti Allah. Jadi sampai detik ini manusia kalau sudah dipersalahkan, ditegur pasti marah. Sudah jelas salah, ditegur malah lebih galak sama yang menegur itu. Ya, sobat prestasi, sadari hal itu. Muncul sifat-sifat iblis. Saya merenungkan begitu luar biasanya iblis ketika dia sudah dilempar ke bumi. Dia ingin masuk lagi ke dalam tubuh manusia melalui tipu muslihat iblis, melalui tipuan-tipuannya yang sehingga perkataan ular itu mendapat tempat. Kenapa Tuhan Yesus tadi mengatakan dalam kitab Yohanes 8 tadi, firmanku tidak beroleh tempat. Makanya manusia nggak percaya. Jadi jangan kita ngomong aku percaya, kenapa mujizat nggak terjadi lah, wong firmannya belum mendapat tempat. Gimana yang disebut percaya? Bukan bibirnya ya. Pengertian percaya sobat prestasi itu adalah firman beroleh tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah firman itu menetap. Kalau kita tahu pengertian percaya ini, pasti kita, oh ternyata aku volume percayanya baru mulut ya. Karena apa? Pikiran dan hatinya masih kepada masalah. Masih ada kekecewaan kalau di dalam hati. Kalau di pikiran masih nginget-nginget kesalahan orang lain. Itu belum percaya namanya. Makanya dikatakan di Roma 1 itu di dalam pikirannya penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kebusukan, keserakahan, penuh dengan dengki, pembunuhan. Itu artinya kebencian, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan dan seterusnya, pengumpat, pemfitnah, kurang ajar, congkak, sombong, pembenci Allah dan seterusnya. Ini yang perlu dibersihkan. Ketika perkataan ular ini nanti kita akui, pasti kita akan memiliki kerendahan hati. Dengar baik-baik sobat prestasi. Ya. Jangan ular ini, perkataan ular ini terus menempati di dalam pikiranmu. Perkataan ular harus kita akui secara detail ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal di Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Terus keinginan daging adalah maut. Inilah yang menjadi selubung, itulah yang menyebabkan manusia mengalami kegagalan. Karena pikirannya penuh dengan pembunuhan. Pembunuhan itu kan kegagalan, itulah iblis punya acara.
Kenapa aku kok gagal dan gagal? Usahaku kok gagal dan gagal? Penyebabnya apa? Penyebabnya ada di dalam diri masing-masing. Itu sebabnya kita butuh koreksi diri, terutama urusannya dengan Tuhan. Jangan salahkan, oh itu sudah janji-janji, sudah mau deal, kemudian kok mereka itu batalin. Jangan salahkan mereka, you yang harus koreksi diri. Jangan kayak Adam, kalau masih ada yang noding satu sama lain, itu dosa Adam masih melekat dalam pikiran manusia. Ayo, masing-masing kita merendahkan hati. Bukan Tuhan itu nggak tahu Adam di mana, tetapi Tuhan minta kerendahan hati. Kalau kita ingin dibebaskan, tapi justru pada saat itu, karena sudah masuk racun ular tadi, yaitu kamu menjadi seperti Allah. Itu sudah termeterai di dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia, sehingga muncullah yang disebut keangkuhan. Nanti kita bahas di dalam Roma. Jadi kembali lagi tadi, kebenaran sudah diganti oleh kebohongan. Ayat yang berikutnya, Kejadian 3 lagi. Ya, tadi kamu menjadi seperti Allah. Itu muncul keangkuhan. Nanti kita bisa lihat di dalam kitab Roma 1 ayat 28. Nanti kita baca di situ. Mulai ayat yang ke-23 nanti kita baca. Iya. Lanjutkan ayat 6. Apalagi yang ditanamkan si ular kepada manusia, sehingga manusia mentaati. Nah ini, ayat yang ke-6 ini adalah mulai manusia memiliki daya tarik kepada yang dilarang oleh Tuhan. Daya tarik dunia, daya tarik kekayaan, daya tarik kenikmatan daging, daya tarik hawa nafsu daging. Dan di sini dikatakan ayat 6. Ya, ayat 6 demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi itu mulai muncul keinginan mata, keinginan daging. Ya, itu yang dikatakan muncul juga keangkuhan hidup. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 4 dulu ayat 17 sampai 19. Efesus. Ya. 4 ayat 17 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 19, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Iya. Dikatakan di sini apa? Pikirannya menjadi sia-sia. Pikirannya sia-sia. Jadi jangan kita ngomong aku mengenal Tuhan, tapi pikirannya masih semrawut, masih ditempati oleh kebimbangan tadi, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, pembunuhan. Jadi jangan kita ngomong aku mengenal Tuhan. Satu, mengenal Tuhan itu harus taat kepada firman Tuhan. Ya. Terus kemudian pikirannya tidak lagi kepada pornografi, tidak lagi kepada masalah, tidak lagi fokus kepada persoalan. Itu namanya belum mengenal Tuhan. Ini kan firman Tuhan. Maka kenapa kita disuruh kita disuruh oleh Tuhan bertobatlah dan percayalah. Bertobat dari perkataan ular tadi loh. Supaya apa? Pikiran kita tidak lagi tertuju kepada dunia. Makanya kenapa? Engkau yang mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Itu artinya maksudnya adalah pikirkanlah firman Tuhan. Bukan masalahnya yang kita pikirin. Semakin pikirin masalah, semakin stres, semakin depresi. Apalagi yang dikecewakan, apalagi yang ditipu oleh kolegamu, yang ditipu oleh pacarmu, yang ditipu oleh siapapun. Ya.
Jangan kau merasa benar. Semakin iblis neken, karena memang tadi perkataan ular apa? Kamu menjadi seperti Allah. Nah itu manusia merasa benar tadi. Iya apa iya? Dan itu semua orang kebanyakan kenapa stres, depresi, sampai gila. Karena nggak ngerti kebenaran. Kita yang seharusnya apa yang dibuat oleh orang lain kepada kita, itu tujuannya adalah supaya kita bertobat. Kata Roma pasal 6. Ya, seminggu lalu sudah saya sampaikan. Maksud dan itu di Roma pasal 2. Jangan kamu menghakimi, menyalahkan orang yang menyakiti kamu. Itu kamu, 1 ke depan, 4-nya ke dalam. Lebih baik kita merendahkan hati, lebih baik kita mengakui semua apa yang orang lain buat. Itulah kita juga di hadapan Tuhan. Tadi penipu. Ya, karena di dalam pikiran manusia itu penuh dengan tipu muslihat loh. Ya, Roma pasal yang ke-1 tadi, nanti kita baca. Ya, tadi dikatakan pengertiannya jadi gelap. Tapi si iblis ngomong apa? Ya, matamu akan terbuka. Inilah yang meracuni pikiran. Ini harus diakui di hadapan Tuhan. Supaya firman, supaya Kristus itu benar-benar menjadi kepala. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, keangkuhan muncul karena perkataan ular yang mengatakan kamu menjadi seperti Allah. Kesombongan muncul karena perkataan ular ini sudah termeterai. Yang bisa membuka meterai itu di dalam pikiran manusia hanya satu, anak domba yang sudah disembelih. Artinya hanya Yesus Kristus melalui kuasa darahnya. Itulah yang mampu membersihkan semua kecemaran dalam pikiran manusia, yaitu percabulan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4. Kita lihat apa yang dikehendaki Tuhan harus kita lakukan. Ya, jangan kita asal-asal yang penting 4 ayat 3. Coba, ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa kok kita harus bebas dari percabulan? Pikiran kita tidak boleh terarah lagi kepada yang sia-sia, atau kepada dunia, atau kepada perkataan dusta. Apa perkataan dusta itu? Artinya adalah manusia lebih tertarik dan lebih percaya kepada kenyataan. Itu artinya percaya kepada dusta. Ayo kita baca. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Iya. Kenapa kok harus lepas dari pikiran tadi? Percabulan itu yaitu tadi perkataan ular tadi. Bukan Allah yang ditinggikan, bukan Allah yang disembah, bukan Tuhan Yesus yang diutamakan, dimuliakan, tapi dirinya sendiri yang dimuliakan. Itulah cabul. Itu yang disebut penyembahan berhala. Yang seminggu lalu sudah saya sampaikan. Itulah yang dikatakan ketika orang diberkati bukan malah Tuhan nomor 1, tapi dirinya sendiri untuk memperkaya diri, memuaskan hawa nafsu daging sendiri. Iya Pak ya, itulah cabul. Selama manusia masih hidup untuk kepentingannya diri sendiri, itu namanya belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan tadi dikatakan harus keluar dari seperti yang tadi egois, egosentris, yang disebut air anggur Sodom, kata firman Tuhan diilustrasikan. Apa Bu? Itu artinya memuaskan hawa nafsu daging sendiri, memuaskan keinginan daging sendiri, menuruti kehendak daging sendiri. Itulah yang disebut, kenapa di situ anggur dikatakan Sodom dan Gomora. Kenapa sekarang sudah mulai muncul percabulan itu semakin marak di mana-mana? Karena di sini hancurnya dunia perekonomian karena manusia serakah. Hancur. Wahyu pasal 19 ayat 2. Ini masa pemulihan untuk yang mau bertobat. Dari hidup untuk kepentingan diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak lagi fokus kepada dirinya sendiri, karena Tuhan mengatakan bertobatlah dan muliakanlah Tuhan. Itu pesan Tuhan yang harus kita akui. Apa memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan adalah hidup untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Itu yang harus kita nomor satukan, bukan untuk kita sendiri. Silakan baca. Ya.
Wahyu 19 ayat 2 demikian firman Tuhan. Iya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Iya. Bumi rusak. Itu bukan buminya tok yang rusak. Rumah tangga kalau sudah suami atau istri yang selingkuh, ekonomimu hancur. Ini firman Tuhan. Bukan hanya untuk secara global, itu dunia. Kenapa Tuhan gak boleh kita mengandalkan manusia tadi? Manusia sama, pasti kita akan kecewa. Kenapa? Sama-sama pembohongnya. Janji-janji gombal. Ya, seringkali kan apa? Jangan kaget. Karena yang diucapkan itu adalah atas dasar kehendaknya sendiri. Kehendaknya siapa? Kehendaknya iblis yang diucapkan. Makanya manusia banyak yang bohong, banyak yang menipu, banyak yang ya udah pokoknya begini-begini janji ya, muluk-muluk ya. Iya, pokoknya makanya jangan percaya kepada manusia. Yang sudah saya sampaikan, manusia itu tidak, ubahnya seperti embusan uap katanya, asap uap. Bukankah itu yang Tuhan ngomong nih loh? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya, Bu? Yuk kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Ini artinya mengandalkan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sampai 3 ya. sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Terus Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bertobat dari apa yang orang lain buat kepada kita yang mengecewakan itu. Itulah artinya mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Dan itu kesaksian saya. Waktu saya menengadah ke atas, saya butuh pertolongan waktu itu. Pagi-pagi ketika saya bertobat dari semua pikiran terkutuk ya. Makanya nanti Roma pasal 8 itu kita Roma 1 nanti kita baca di situ. Yang juga harus kita akui ya. Roma 1 ayat yang ke 23 sampai 25 nanti saya tunjukkan. Ya. Waktu saya mendengar suara Tuhan seperti yang tertulis dalam ini kesaksian saya. Mazmur 121. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ya. Ternyata firman diucapkan pada hari itu. Hari itu pagi saya terima karena setiap pagi saya harus renungan harian. Dan saya lakukan pertobatan semua sesuai dengan yang Tuhan tegur hari itu. Terus saya seperti ada suara seperti ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba baca. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terus firman ini yang kedua saya terima juga. Ayat Mazmur pasal 3 ayat 5. Dua ayat ini meneguhkan saya. Ketika saya dengar suara Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Benar itu suatu mujizat yang terjadi sebelum sore hari. Saya terima SMS dan itu sangat mengejutkan. Karena menurut manusia itu tidak mungkin tadinya. Tapi itu mungkin bagi Tuhan ketika saya dibersihkan dari semua ketidakpercayaan yang ada dalam pikiran saya. Semua ketidakpercayaan itu disebabkan karena apa? Karena masalah tadi. Takut ditekan, takut ini nanti bagaimana dan seterusnya untuk menyelesaikan masalah ini gimana. Itu dipikirkan saya waktu pagi-pagi. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Itulah pikiran cabul. Dan itu memang tiba-tiba datang aja seperti itu. Karena pikiran manusia itu belum dibersihkan dari racun ular. Yaitu semua perkataan itu rinci, kamu harus akui katanya.
Ular berkata itu harus kita hapus dulu, supaya firman yang nancep dalam pikiran kita, baru firman Tuhan yang menempati dalam pikiran kita. Itu loh maksudnya Tuhan. Artinya yaitu yang disebut bertobat dari kebimbangan, dari racun ular, dari perkataan ular yang isinya merupakan membuat manusia tidak lagi mempercayai firman Tuhan, tidak lagi ditempati oleh firman Tuhan. Pikiran manusia ditempati oleh pikiran yang terkutuk tadi. Dan itu saya alami, Sobat Prestasi. Dan saya pun melakukan hal yang sama. Tapi saya nggak mau seperti ini terus menerus. Tuhan, aku mau bertobat, aku nggak mau ketempatan. Saya akui di Roma 1 nanti kita baca, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Firman itu rema, jadi rema. Karena Tuhan katakan, palingkanlah telingamu kepada teguran. Ingat Amsal 1:23, ayat 23, maka aku memberitahukan kepadamu. Yaitu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita berpaling kepada teguran atau kita meresponi firman Tuhan sebagai teguran dan kita bertobat dari teguran itu, maka firman itulah yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ketika firman itu menempati pikiran saya, yaitu seperti ini, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Benar-benar persis yang saya alami. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Itulah yang saya alami, Sobat Prestasi. Jadi tujuan kita bertobat itu supaya firman itu memperoleh tempat di dalam pikiran dan hati kita, supaya jangan terkutuk. Coba kita lihat Roma pasal 1 nih, supaya tahu kalau itu masih ada di dalam benak pikiran kita. Ayo kita sama-sama bertobat. Ayo sama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan. Pertama, kita dulu baca di dalam Roma 1 ayat 23 dulu. Ya, Roma 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Terus 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Stop dulu di sini. Ini mulai munculnya si keputusan yang diambil oleh Hawa pada saat itu adalah berdasarkan perkataan ular atau tipuan. Ya, dikatakan ayat di sini, mereka itu adalah sebetulnya Hawa, manusia daging sampai turun-temurun sampai kita itu seringkali yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan yang fana. Contoh Esau, Yakub. Iya. Dia tukarkan kemuliaan dengan semangkok kacang merah. Apakah itu dosanya sama enggak dengan Adam Hawa? Sama. Hanya karena apa? Karena kepingin makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena racun ular, karena perkataan ular, karena tipuan ular itu, sehingga Hawa kepingin. Akhirnya dia lupa bahwa dia itu sudah memiliki tubuh kemuliaan dan hidup di dalam hadirat Allah. Tapi karena dia sudah melanggar firman Tuhan itu dan makan apa yang menjadi keinginan ular itu, perkataan ular itu yang dipercayai, dan menempatkan perkataan ular itu dalam pikirannya, sehingga dia telanjang, malu. Inilah yang pertama, ini yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan dosa. Ayat 24 itu merupakan kutuknya. Maka Allah, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Hatinya muncullah keinginan daging, muncullah keinginan mata, muncullah keangkuhan hidup. Ayat yang ke-25 berikutnya. Ayat 25 demikian firman Tuhan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Kenapa kita dikhianati orang di sini tempatnya? Karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Itu yang ada dalam pikiran manusia juga. Kenapa kita ditipu orang? Sakit bu, iya, mulai muncul keangkuhan hidup. Muncullah aku yang benar, kok aku ditipu, menurutmu benar? Mana ada manusia benar?
Semua manusia pembohong, betul? Bukti bahwa perkataan ular itulah yang sudah merasuki manusia sejak dari zaman Adam Hawa. Itu sudah tertipu sampai detik ini. Kalau manusia tidak bertobat, maka manusia tetap menjadi pembohong. Dan itu pasti kalah. Kenapa? Iblis nggak ada yang menang. Kalau kita sudah dibenarkan, maka kita bisa keluar sebagai pemenang. Kata kitab Roma juga pasal 3 ayat 4. Coba kita lihat sebentar. Ya. Roma pasal 3 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Iya. Kalau kita masih ada pembohong, belum bertobat dari kebohongan, jangan marah. Kalau marah berarti iblisnya yang ngamuk, bukan kamu, bukan Anda. Manusia pendusta. Seringkali kita berjanji, tapi seringkali juga mengingkari. Bukti manusia itu yang mengatakan itu bukan atas kehendaknya daripada Tuhan, tapi atas kehendaknya iblis. Mau tahu? Kehendak memang ada, tapi bukan apa yang baik. Betul? Kita lihat aja di dalam 2 Timotius, bahwa di dalam kehendak manusia itu disetir oleh iblis. 2 ayat 26. Jadi, oh iya ya Tuhan, kalau kita rendah hati, Engkau sangat diberkati. Karena ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan. Kalau engkau marah, itu bukti keangkuhannya muncul. Aku benar, aku Allah. Kamu menjadi seperti Allah. Berarti racun ular itu belum bersih. Kalau tersinggung, kalau marah, disitulah perlu kita bertobat dari ular berkata. Yang kau turuti adalah perkataan ular. 2 Timotius 2 ayat 26 ya. Demikian firman Tuhan. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Amin. Tuhan kasih tunjuk saya. Pengertian demi pengertian, ketika saya bertobat, Tuhan mulai tunjukkan pengertian itu. Dan mata rohani saya mulai tercelik. Kamu tahu, kalau kamu menuruti kehendak daging, kamu menuruti keinginan daging, kamu gak sadar, kamu menuruti kehendak iblis. Bukankah itu kata Roma 7 ayat 14? Manusia daging terjual di bawah kuasa dosa. Itu artinya menjadi budak iblis. Kasarannya begitulah. Karena dikatakan firman itu, manusia terjual di bawah kuasa dosa. Dosa berasal dari mana? Iblis. Jadi kehendak manusia. Kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa? Jadilah kehendakmu. Iya. Makanya perlu yang dikatakan yang pertama apa doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus aja mengajari kita, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Bukti bahwa Tuhan Yesus, Dia menjadi manusia, ya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Makanya Dia tetap kekeh dengan kata-kata jadilah kehendakmu, ya, bukan kehendak. Kalau kita ingin dipulihkan, sekali lagi, segala sesuatu masalahmu di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Ketika pikiran kita, pengertian kita, yuk kita lihat Roma pasal 1 yang harus kita bersihkan. Ditempati firman, tapi dengan catatan, buang dulu yang ada di dalam pikiran kita, yaitu racun ular tadi, perkataan ular tadi harus diakui, di mana di perkataan ular itu mengandung kelakuan atau menghasilkan kelakuan manusia seperti ini. Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Silakan. Ya, demikian sampai 31. Ya, demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk,
sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Stop dulu di sini. Akui dulu. Kalau kita terus mengandalkan manusia, pikiran terkutuk nggak? Betul apa iya? Muncul nggak keangkuhan? Ya Tuhan, itu kok aku, ya Tuhan, angkuh. Itu saya juga ditegur Tuhan, itu juga yang sudah pernah saya lakukan. Beberapa waktu saya lakukan, kok rasanya manusia ini kok, aduh, nablek gitu kalau orang Jawa bilang. Kok bebal ya? Ya Tuhan, itu aku Tuhan. Saya akui, saya merasa, saya sadar itu salah. Karena saya belum dikasih tahu. Fokusnya kamu harus ngakui secara rinci. Di Kejadian 3 itu ayat 1, bahwa ular berkata, itulah yang ada di dalam memori manusia, di alam bawah sadar. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang tidak disadari oleh manusia. Sehingga yang merintah itu adalah iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus menjadi pengantara perjanjian baru, ya, menjadi imam, menjadi Kristus pengantara perjanjian baru atas pelanggaran-pelanggaran umatnya dengan tidak sadar. Ini keadilan Tuhan kalau kita cuma disuruh mengaku saja, supaya darah Tuhan Yesus yang sama dengan firman itu akan menyucikan kita ketika kita mengaku dosa. Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan, supaya perkataan ular itu tidak lagi beroleh tempat dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga firmanlah yang menempati dalam jiwa, pikiran, dan hati kita. Sehingga itulah yang Tuhan katakan, Kristus, firman telah menjadi manusia, dan kamu akan melihat, ya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan kalau firman itu diam di dalam pikiran dan hati kita. Kita akan melihat mujizat Tuhan ketika pikiran kita ditempati oleh firman Tuhan. Amin. Dan itu saya mendapat pengertian yang luar biasa. Betapa dahsyatnya firman ketika kita ucapkan dengan kata-kata Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau dalam pikiran kita, hati kita masih penuh dengan yang disebut nih, Roma pasal 1 tadi, ayat yang ke-28, tolong baca, lanjutkan. Ya, ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Stop dulu di sini. Inilah kehendak daripada iblis. Bukan Roma, tapi kita lihat Yohanes 8 tadi. Coba, Yohanes 8 lanjutkan ayatnya. Apa isinya di pikiran manusia? Jadi yang dilakukan itu bukan kehendak dari Allah. Allah Bapa yang tidak disadari pada umumnya kita. Coba ayat yang 38. Ya, Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Lanjutkan. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Terus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Contoh. Nih saya kasih contoh. Ketika orang itu ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, langsung marah. Nah, itu mulai dia berdusta melawan kebenaran. Itu yang pertama. Kedua, firmannya dibunuh. Benci sama yang negor. Ya, kalau orang yang rendah hati, kalau orang yang berasal dari Allah Bapa pasti rendah hati. Pasti meresponi firman ini, ya Tuhan, itu kok aku semua ya Tuhan. Nah, di situ Anda akan diberkati. Tapi kalau langsung saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun halus ataupun keras, dia tetap rendah hati dan mau mengakui tanpa ada pemberontakan. Dengar baik-baik. Siapa yang menyuruh kau pemberontak, memberontak? Itu iblis yang tidak disadari oleh kita semua. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan sekalipun pedas, kalau itu memang berdasarkan firman Tuhan dan hikmatnya Tuhan, kita harus meresponi, ya Tuhan, itu semua yang ada di dalam pikiranku. Supaya kita dikasihi oleh Tuhan.
Kalau orang itu mau mendengarkan teguran Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita. Mendengarkan dan mengakui. Cepat-cepat kita lakukan pertobatan dan akui. Jangan firman dilalukan begitu, itu aku. Maaf, kenapa seringkali kau mengalami penghinaan terhadap sesamamu, dari pihak sesamamu? Engkau tahu, engkau sadar nggak engkau sedang menghina firman Tuhan? Berapa kali semua teguran-teguran firman disampaikan, tidak pernah kau responi dan kau abaikan begitu saja, sehingga hidupmu seperti engkau memperlakukan firman itu, kau abaikan. Karena Tuhan katakan di Amsal pasal 13. Coba kita lihat lagi, ya, Amsal pasal yang ke-13 ayat 12 dan 13. Coba kita lihat dulu ke sana. Ya, apa yang kita alami? Orang yang mengabaikan teguran ternyata di situ nggak tanggung-tanggung, ya. Amsal 13 ayat 12 13. 12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. 13 ayat 12 dan 13. 12 dan 13. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Terus, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. amin. Ayat 10 coba, ayat 10 di situ. Ayat Ini orang yang angkuh nih. Ya, demikian firman Tuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amin. Ini bukti orang yang selalu membantah, selalu berdusta melawan kebenaran. Contoh begini, enggak kok, aku enggak seperti itu kok. Karena enggak sadar. Orang enggak sadar akan kesalahan tadi. Maka Tuhan katakan bahwa anggur atau perkataan ular itu membuat manusia tidak menyadari dosanya. Itulah yang dikatakan Ibrani 9 ayat 7. Jadi kalau kita hanya ukurannya dengan mendirikan kebenaranmu sendiri, ya itulah yang akan menuju kepada kebinasaan. Sekarang saya peringatkan sobat prestasi, para pendengar dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, tolong jangan kita mendirikan kebenaran sendiri. Karena manusia nggak ada yang benar kok ngomong benar. Pembohong terus akhirnya Anda itu. Kapan Tuhan mau rubah kehidupan kita kalau kita tidak ada respon, tidak ada kerendahan hati dalam diri kita? Tuhan itu mengingini kita loh diberkati, memulihkan kita, kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan mengingini kita menjadi tempat kedudukannya. Jangan iblis lagi yang menempati kita. Dengar baik-baik, kenapa engkau mengalami kegagalan dalam segala hal? Karena engkau melakukan kehendakmu sendiri, yang identik dengan, dan itu pagi tadi Tuhan ngomong, mulai kemarin dan tadi pagi, tadi malam saya ditegur Tuhan. Kenapa kamu mengalami kegagalan ini dalam melakukan ini, melakukan kehendak Tuhan? Karena engkau belum mengandalkan kehendakku, atau mengatakan, Tuhan, kehendakmu yang saya mau laksanakan, bukan kehendak dagingku, itu yang saya lupa. Dan Tuhan tegur itu, langsung Tuhan giring saya masuk di dalam kata-kata ular ini. Dan ini semua pengajaran yang Roh Kudus ajarkan kepada saya sampaikan kepada pemirsa Bible TV, pendengar radio prestasi yang dikenan Tuhan. Kalau engkau meresponi teguran-teguran Tuhan seperti ini, kita semua orang yang diberkati, jangan remehkan firman supaya kau jangan diremehkan oleh orang lain. Gak usah sakit hati wong kau lakukan itu terhadap Tuhan kok. Ya, sobat prestasi, karena Tuhan Yesus mengasihi engkau pemirsa Bible TV dan pendengar sobat prestasi semua yang dikenan Tuhan. Mari kita sama-sama. Silakan nanti hubungi saya, mungkin itu kurang jelas Bu, terlalu cepat. Silakan hubungi nanti di nomor HP saya. Ya, sebelum kita lanjutkan di Roma pasal 1 tadi. Ya, nomornya dapat menghubungi atau SMS ya di nomor 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477 dan di nomor M3 di 0857 1637 7977. Tolong diulangi pelan-pelan deh bacanya. Ya, di nomor yang kartu as 0853 1051
9177 atau di 021 501 11477. Ulangi. Dan sekali lagi di 021 501 11477. Ya, yang M3. Nomor M3 di 0857 1637 7977. Sekali lagi ya, di 0857 1637 7977. Dan nomor Excel di 0819 3240 8167. 0819 3240 8167. Ya, karena waktunya sudah habis, kita nggak berasa. Sebelum kita tutup, mari kita ajak berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu Tuhan Elohim, Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Kau kehendaki supaya kami bertobat dari semua perkataan ular yang sudah ditaburkan ular sejak zaman Hawa, supaya kami semua terlepas dari jerat iblis yang mengikat kepada kami manusia pada kehendak. Silakan ya Tuhan, Engkau terus menerjemahkan kepada sobat prestasi, para pendengar dan pemirsa Bible TV. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan penguasa-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup membuka meterai-meterai yang ada dalam paradigma pikiran manusia, yang selama ini tidak disadari oleh kami semua, termasuk kami di studio, yang selalu percaya kepada kenyataan, bukan kepada firman-Mu. Karena selama ini yang tersimpan dalam pikiran kami masing-masing, jiwa kami, adalah suara daripada naga atau ular, yaitu ular berkata. Itulah yang termeterai selama ini. Dan kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena terlebih dulu Kau menegur hamba-Mu, dan kami mau bertobat dari suara daripada ular. Kami mau sesungguhnya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang harus kita percaya, kami percaya dan ditempatkan di dalam posisi, dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami memperkatakan apa yang Kau perintah suruh untuk mengucapkan kebenaran firman itu, maka itulah yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus telah meneladani kepada kami, setiap kali kami ada masalah, tantangan, selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Demikian juga kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu dan dituntun di dalam kebenaran-Mu. Itulah Yerusalem baru yang turun dari surga, di mana terdapat kebenaran. Terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah menegur kami dan memberikan kepada kami solusi untuk kami menerima jawaban doa, supaya kami terus merendahkan hati sekalipun sakit menurut daging, tetapi kami sedang dipulihkan menurut roh, dan roh kami dimerdekakan dari merasa diri benar tadi, supaya kami memiliki kerendahan hati dan menerima pemulihan, kemerdekaan, dan yang terlebih lagi Tuhan, pembebasan dari semua keterikatan yang merasa diri benar, dari kekecewaan, dari kebencian. Semuanya terbebas dari kutuk juga Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, karena Kau yang berhak menerima Tuhan Yesus, karena Kau sendiri yang sudah berbicara kepada kami semuanya. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dari Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Dan akhir kata, saya Joyce dan juga Ibu Sri Mulyani mohon pamit undur. Dan sampai ketemu di tahun baru 2016. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.